Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya menyapa Anda sekalian melalui renungan sederhana. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati Tuhan dalam keluarga dan juga dalam usaha dan rencana hidup. Saudara-saudariku terkasih, membantu atau menolong orang karena sebuah pengalaman hidup yang pernah kita lalui akan terasa sangat berbeda dengan membantu atau menolong sesama, karena sebuah hasil bacaan dari pengetahuan atau pengalaman hidup orang lain. Orang sering berkata, masuk kandang kambing harus mengembik. Itulah kira-kira sebenarnya maksud dari apa yang mau disampaikan sabda Tuhan pada hari ini. Yesus mengambil bagian dalam keadaanmu dan keadaanku. Yesus mengambil bagian dalam keadaan hidup harianmu dan kita sekalian. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama surat kepada orang Ibrani dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, namun ia turut mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia yang berdosa ini. Tujuannya adalah agar ia turut merasakan pergumulan kita, dari rasa sakit kita, dari rasa bersalah kita, kekecewaan, dan juga berbagai macam pengalaman hidup di dunia ini yang kita alami. Karena untuk itulah Allah mengutus Dia, yaitu Yesus, supaya mengalami keadaan hidup kita, terutama dalam pengalaman keberdosaan kita. Dan dengannya kita semua akan diselamatkan. Dalam bacaan Injil, Yesus turut mengambil bagian dalam rasa sakit manusia atau orang banyak. Orang pertama yang ia sembuhkan adalah ibu mertua Simon Petrus. Kita tahu penyakit yang dideritanya adalah demam. Kita bisa membayangkan bahwa penyakit sekelas demam saja Yesus turut mengambil bagian di dalamnya untuk membawa kesembuhan bagi kita. Mungkin kita yang sering mengabaikan bahwa dalam pengalaman-pengalaman sederhana itu pun kita tidak mau melibatkan Tuhan untuk membantu dan menolong kita. Padahal sesungguhnya keadaan apapun yang kita alami, terutama dalam penyakit, Tuhan bisa kita andalkan untuk membantu dan menolong kita. Setelah peristiwa penyembuhan ibu mertua Simon Petrus, banyak orang dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Semua ini pasti terdorong oleh pengalaman iman bahwa itulah misi Yesus. Ia ada dan menjadi manusia seperti kita untuk mengambil bagian dalam keadaan hidup kita, terutama dalam pengalaman-pengalaman sakit. Karena ia diutus bukan untuk malaikat-malaikat, tetapi untuk kita keturunan Abraham yang lahir dari daging yang penuh dengan kedosaan. Karena untuk itulah ia terlibat dalam keadaan-keadaan itu untuk menyelamatkan hidup kita.
Saudara-saudariku terkasih, Yesus tidak mau memusatkan diri pada orang tertentu atau tempat tertentu, tetapi untuk semua orang di berbagai macam tempat dan situasi, Ia mau mengambil bagian dalam keadaannya. Maka misinya adalah Ia berusaha untuk sedapat mungkin bisa menceritakan kabar-kabar baik, penyembuhan, harapan, dan keselamatan itu kepada kita semua. Marilah kita membawa seluruh hidup kita, keadaan hidup kita, siapapun diri kita. Karena untuk itulah Tuhan Yesus menjadi manusia, agar Ia benar-benar terlibat dalam kemanusiaan kita untuk menyelamatkan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.